pembayaran itu bisa bayar COD, bisa bayar setelah barang sampai ke rumah teman-teman. Kalau barangnya hidup, barangnya aman ya, baru bayar seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dimanapun berada selalu ada dalam kesehatan, selalu ada dalam lindungan Allah, dan selalu ada dalam keberkahan ya teman-teman. Dan semoga teman-teman semuanya yang lagi pada sakit, yang lagi kena musibah COVID ini ya, tentunya semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan kesabaran tentunya ya. Ya, oke teman-teman. Di video kali ini saya sudah menyediakan tentunya sidat ya, karena channel ini adalah membahas seputar sidat. Nih teman-teman, bisa dilihat ya. Oke, di video kali ini saya mau sharing ya, khususnya kepada pemula sidat. Ya. Jadi di sini saya tidak ada menggurui siapapun, karena saya juga sama masih dalam tahap belajar ya. Nah, kebetulan di channel YouTube saya ini khusus membahas seputar sidat. Jadi dalam rangka video ini saya akan membahas seputar sidat khusus untuk pemula ya khususnya. Oke, langsung saja. Tahap pertama yang teman-teman harus butuhkan ya, tahap pertama yang tentunya pasti itu adalah sidat itu tersendiri ya teman-teman. Nah, oke, ini sidat 1 kilo ya, bisa kelihatan ya di kamera. Pokoknya nanti saya akan masukin ke dalam akuarium ini. Ini sidat 1 kilo dengan ukuran sidat ini kurang lebih seperti rokok apa ya ini? Ada rokok mil, rokok ya kurang lebih rokok Sampurna mil lah. Ada ukuran seperti rokok Sampurna mil dan rokok Jejibol yang kecil-kecil ya, kurang lebih ukurannya seperti itu. Nah, untuk tahap pertama yaitu kita membutuhkan sidat, karena kita budidaya sidat bukan budidaya cacing ya teman-teman. Yang kedua, kita membutuhkan media. Nah, media ini ada 2 pilihan atau ada 2 opsi untuk teman-teman semua. Gunakanlah untuk awal sidat ini ya, untuk awal budidaya sidat, gunakanlah yang kita punya dulu. Contohnya teman-teman mempunyai akuarium seperti saya, bisa dipergunakan akuarium tersebut. Atau teman-teman mau nggak punya akuarium, berarti rekomendasi dari saya lebih baik menggunakan terpal, karena terpal tersebut murah teman-teman. Harganya itu kalau nggak salah 100 ribuan lah. Itu panjangnya 2 meter, kan ini 1 meter nih, jadi panjang yang harga 100-an itu panjangnya 2 meter ke sana ya, berarti 2 kali lipat dari ini panjangnya, dan lebarnya ke sini 1 meter, berarti kurang lebih segede gini nih, ke sana 2 meter, lebar ke sini 1 meter, itu dengan 100 ribu. Tapi kalau beli akuarium seperti ini kan kalau beli baru ya sekitaran 3,5 sampai 400 ribu, ini 1 meter. Makanya rekomendasi dari saya untuk teman-teman semua lebih baik membeli terpal saja, itu di bawah 100 ribu. Itu yang kedua. Jadi yang kedua itu kita harus mempunyai media, entah pakai akuarium seperti saya ini atau pakai kolam ya, kolam terpal. Itu yang kedua. Yang ketiga yang tidak kalah penting lagi teman-teman ya, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube saya, di video saya sebelumnya saya pernah bahas juga mengenai filter ya. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat video saya sebelumnya. Di sini di atas ini kita yang ketiga itu ada filter teman-teman ya. Filter ini fungsinya untuk yang pertama menyaring kotoran, agar kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh sidat bisa tersaring ke atas, bisa tersedot dan tersaring melalui filter tersebut. Di dalam filter ini ya sudah saya jelaskan juga di video selanjutnya. Ada kapas, ada ada karang jahe, ada kapas putih, kapas hitam, yaitu harganya kisaran 5.000 sampai 10 ribuan, murah, bisa dibeli di toko-toko ikan terdekat. Yang pertama, yang ketiga ini kita membutuhkan filter
bebas mau filter seperti saya ini saya dapat beli, atau teman-teman bisa menggunakan ember bekas itu yang kecil teman-teman ya, atau ember bekas yang gede juga nggak apa-apa. Ember bekas tersebut yang pertama misalkan dimasukkan karang jahe dulu, karang jahe paling 15 ribuan, karang jahe dulu. Yang kedua bisa dimasukkan sapu injuk teman-teman. Kalau di sapu ya, kalau ada sapu itu kan ada injuknya warna hitam, nah itu bisa saja dimasukkan untuk menyaring kotoran-kotoran dan bakteri-bakteri yang ada pada air tersebut. Jadi yang pertama bisa karang jahe, terus sapu injuk juga, terus bisa pakai kapas juga ya. Jadi itu mah opsional, teman-teman bisa menggunakan apa saja yang teman-teman mau. Yang penting bisa menyaring kotoran-kotoran atau apapun yang ada di dalam air ini bisa disaring sehingga kolam tersebut bisa tetap bersih ya teman-teman. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentunya kita membutuhkan pompa teman-teman ya, karena tanpa pompa air tidak akan bisa naik ya teman-teman. Tanpa pompa air tidak akan bisa naik ke dalam filter tersebut, ke dalam filter ini ya. Otomatis teman-teman harus membeli pompa. Pompa ini kurang lebih harganya di kisaran 35 sampai 50 ribu ya, tergantung merek dan tergantung kualitas pompa tersebut. Cuman pompa yang saya beli ini kurang lebih 45 ribuan waktu itu dulu, 45 ribuan kalau nggak salah. Nah, pompa ini fungsinya yang tadi sudah saya jelaskan, untuk menyedot air ke filter. Itu yang pertama, fungsi pertama. Fungsi kedua pompa itu, jadi kan di dalam pompa itu kan, di dalam pompa itu ada dua lubang teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman beli pasti akan tahu ada dua lubang. Yang lubang pertama kita naikkan ke atas pakai pakai paralon kecil ya. Kita naikkan ke atas, kita tembakkan ke filter. Itu lubang yang pertama. Lubang yang kedua ini masih dalam satu pompa. Nah, lubang yang kedua itu disemprotkan. Jadi di bawah itu diarahkan ke sana. Jadi kan pompa disimpan di kiri ya, di ujung ini. Nah, nanti lubang yang kedua diarahkan ke sana sehingga terciptalah arus buatan, sehingga di dalam kolam ini kan airnya diam ya. Nah, kalau pakai pompa seperti ini nanti kan dia ada arus buatan, sehingga sidat itu bisa lari-larian, sehingga itu juga membantu pertumbuhan sidat itu tersendiri supaya cepat besar ya. Beda seperti gini, misalkan airnya diam, sidat itu kan dia makan, diam lagi, makan, diam lagi, itu akan mengurangi percepatan pertumbuhan sidat. Sehingga kita memberikan solusi memakai pompa tersebut. Atau kalau misalkan mau lebih efektif lagi, beli pompanya dua. Yang pertama tadi harga 50 ribuan, ini khusus untuk kesini. Yang kedua beli pompa aja yang 30 ribu lah. Karena memang kalau kita menggunakan pompa yang tadi, yang satu ada dua lubang, yang satu ke atas, yang satu lagi untuk disemprotkan ke sini, itu tenaganya kurang besar lah, sehingga tekanan air atau arus yang diciptakan itu kurang besar. Nah, makanya beli lagi aja teman-teman, kalau memang ada budgetnya beli aja yang 30 ribuan yang murah. Itu dipasang di ini, di ujung di sini ya, di ujung, namun di atas permukaan air. Ini kan atas permukaan air ya. Nah, dipasangnya di sini nih, di ujung ini. Pasang di ujung itu, diarahkan ke sana ya. Diarahkan sampai ke sana, pokoknya pasang di tengah aja nanti, sehingga tercipta arus buatan. Nah, itu kan kalau satu pompa fokus untuk membuat arus buatan, itu kan lebih besar ya arusnya, sehingga sidatnya juga olahraga terus kan, lari-larian. Itu bagus banget untuk pertumbuhan sidat itu tersendiri. Yang keempat teman-teman. Yang kelima, yang gak kalah penting namun ini opsional ya teman-teman. Nah, kita di sini ada aerator. Ini aeratornya saya simpan di kamar. Untuk mesin aeratornya ini adalah selang dan batu aerator. Ya, saya simpan di sini. Aerator tersendiri mungkin teman-teman juga udah tahu ya fungsinya untuk apa. Jadi untuk
menambah oksigen, menambah kadar oksigen juga, supaya kadar oksigen yang dihasilkan oleh aerator ini terlarut, gitu kan, terlarut terhadap atau kepada air tersebut. Makanya ketika gelembung ini dinyalakan, nanti kan teman-teman tahu kan ya, ada apa sih, ada balon-balon kecil itu, gelembung-gelembung. Jadi tercipta oksigennya itu bukan, misalkan ini kan aerator ya, dia kan gelembung ke atas. Nah, terciptanya oksigen itu bukan dari bawah teman-teman, tetapi terciptanya oksigen itu ketika gelembung-gelembungnya ke atas, terus di atas kan ada kayak balon-balon kecil. Nah, balon-balon kecil itu pecah. Nah, ketika pecah tersebut, itu baru oksigen masuk ke dalam air ini. Makanya ini juga cukup penting. Ini harganya paling 25 sampai 30 ribu lah untuk aerator ini. Namun ini opsional, mau pakai ini atau enggak jadi masalah. Cuman yang penting yang tadi, yang pompa, filter, air, dan media itu penting banget. Jadi ini yang kelima, bisa dipakai atau enggak itu tergantung budget teman-teman masing-masing. Ini yang kelima. Yang keenam, yang tentunya kita tadi hampir lupa, yaitu ini, benar deh. Ini kawat nyamuk ya. Ini kawat nyamuk, fungsinya untuk, saya udah pasang di sana. Jadi di pompa saya, kalau teman-teman beli pompa kan ada lubangnya untuk menyedot air kan. Kalau tidak ditutup dengan kawat ini, kawat ram ini, sidat akan tersedot ya, sidat akan masuk ke dalam pompa tersebut, sehingga nanti sidatnya bisa mati, dan juga pompanya bisa bisa rusak atau bisa nggak jalan karena banyak sidat yang masuk ke dalam pompa. Makanya pompa tersebut harus ditutup menggunakan ini, kawat ram, kawat nyamuk kalau di sini disebutnya. Di toko material terdekat juga banyak sih yang jualan kayak gini. Nah, ketika semuanya sudah aman ya, yang tadi yang ke satu itu yang pertama sidat, yang kedua medianya, akuarium atau kolam, yang ketiga filterisasi ini, yang keempat pompa, yang kelima aerator ya, yang keenam tentunya air ya teman-teman. Karena di sini kita budidaya ikan, judulnya ikan, sehingga ikan itu membutuhkan air. Banyak yang nanya ke saya, bang, apakah harus pakai lumpur? Nah, ini kita jawab di sini sekalian. Jadi untuk sidat tersebut ini tidak perlu menggunakan lumpur. Hanya saja kalau di kolam tersebut, misalnya kolam tanah, banyak lumpurnya, ya nggak jadi masalah. Namun misalkan kalau teman-teman budidayanya di kolam terpal, itu nggak usah pakai lumpur. Jadi ini sidat ini sangat beda jauh sama belut. Kalau belut kan dia harus ada lumpur kan. Kalau sidat itu dia lebih dominan ke ikan teman-teman ya. Jadi makanya disebutnya ikan sidat, karena dia itu memang ikan hidupnya di air normal seperti ini. Namun kalau di alamnya dia memang suka bersembunyi di batu. Sangat jarang saya temukan sidat itu bersembunyi di dalam lubang-lubang tanah. Memang suka ada, rekan-rekan saya kan banyak yang suka mancing sidat gitu kan, suka ngurak lah kalau bahasa Sundanya. Nah, itu sangat jarang ditemukan di lubang-lubang tanah. Kebanyakan sidat itu diamnya itu di bawah batu, di lubang-lubang batu atau pasir dan lain sebagainya. Makanya sangat tidak perlu ya, kalau misalkan budidayanya di akuarium seperti ini atau di kolam terpal ukuran 2 kali 1 meter, sangat tidak perlu ada lumpur, sangat tidak perlu. Jadi air biasa aja. Nah, itu ya ke-6 air. Yang ke-7 tidak kalah penting juga, sebelum sidat ini dimasukkan, kita masukkan dulu garam ikan. Teman-teman bisa beli garam ikan di toko ikan terdekat, harganya 5.000 per bungkus. Untuk 2 kali 1 meter ini, kalau pakai terpal atau 1 meter seperti ini, cukuplah setengah bungkus garam, itu cukup untuk 2 kali 1 meter. Namun kalau untuk seperti ini ya, paling beberapa genggam aja, kasih secukupnya aja ya. Untuk garam ikan itu ya udah. Nah, untuk yang terakhir tentunya pakan ya teman-teman. Untuk pakan di video sebelumnya atau nanti saya buat lagi di video selanjutnya, nanti akan saya jelaskan mengenai beberapa pakan, karena ada
banyak pakan yang bisa kita kasih ke sidat. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya, karena takut durasi terlalu panjang di sini. Oke teman-teman, langsung saja kita terjunkan ke sini. Saya masukkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini 1 kilo ya teman-teman. Ini banyaknya 1 kilo ya. 1 kilo itu ini kurang lebih ada sekitar 400 sampai 600 ekor untuk 1 kilonya ya, karena ukurannya ini kan campur, ada yang 1 gram 1 ekor, ada yang 2 gram 1 ekor, kadang ada juga yang lebih dari itu, jadi ukurannya agak campur, padahal ini umurnya sama. Nah teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat di sini tuh, itu sidatnya. Oh, saya juga masukkan itu juga apa namanya, ikan sapu ya, untuk menyapu kotoran-kotoran. Nah sidatnya pada lari-lari ya, pada sehat-sehat sidatnya insya Allah. Oh. Nah teman-teman seperti itu ya, mungkin ada manfaatnya video yang saya buat ini. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu yang bermanfaat ya, dan mohon maaf bila ada salah kata dari penjelasan saya ya. Dan bila mana teman-teman mau pesan bibit sidat ini ya, ini bibit sidat, silahkan dihubungi ke WhatsApp saya ya teman-teman. Dan bila mana ada komentar apapun atau pertanyaan, bisa langsung komen di bawah ya, komen di YouTube saya ini, nanti saya insya Allah akan jawab. Tuh itu pada ngumpet di situ tuh teman-teman tuh. Pada ngumpet. Nah untuk untuk ukuran 2 kali 1 meter ya, kalau misalkan pakai terpal kan 2 kali 1 meter misalkan, kan ini cuma 1 meter. Untuk ukuran 2 kali 1 meter itu bisa masuk hingga 2 sampai 3 kilo sidat. Nah untuk yang ada di akuarium ini yang udah saya masukkan ini 1 kilo 70 gram, 1 kilo 80, antara 1 kilo 80 graman lah kurang lebih. Nah untuk pengiriman sidat juga, misalkan saya kirim 1 kilo saya kirim juga, itu enggak 1 kilo pas, jadi tetap saya lebihkan, kadang 1 kilo 50, 1 kilo 70 seperti itu. Dan juga untuk pembayaran itu bisa bayar COD, bisa bayar setelah barang sampai ke rumah teman-teman. Kalau barangnya hidup, barangnya aman ya, baru bayar seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Jangan lupa di subscribe channel Sidat Jawara ini ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.